Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, karena atas rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan hingga hari ini untuk mempelajari ilmu-ilmu yang insya Allah itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan pengucapan salawat tersebut dapat mempermudah kita dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Baiklah ananda sekalian, kita berjumpa lagi di pembelajaran dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya pada pelajaran matematika. Nah, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai bilangan bulat, operasi bilangan bulat, operasi bilangan campuran, dan pecahan. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai lingkaran. Nah, insya Allah nanti kalian akan menyaksikan tayangan mengenai lingkaran. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran atau surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, semoga dengan pengucapan Al-Fatihah atau pembacaan Al-Fatihah tersebut itu mempermudah kita untuk pelajari ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baiklah Anda sekalian, sebelum kita mulai belajar, kembali Ustadz mengingatkan kepada kalian agar untuk selalu tetap semangat ya, tetap istiqomah untuk belajar dari rumahnya. Nah, kepada Anda sekalian yang belajarnya di rumah itu harus serius dan sungguh-sungguh dalam menyaksikan tayangan yang nanti akan ditayangkan. Jangan nanti videonya dipercepat untuk melihat tugas di akhir saja. Nah, jadi videonya atau tayangannya harus disaksikan secara lengkap. Nah, semoga video yang Anda saksikan dengan lengkap itu bisa Anda pahami dan bisa diingat ya. Ingat, meskipun Ustadz atau Ibu, Abi, Umi, Ananda tidak dapat mengawasi, ingat Allah selalu mengawasi. Usahakan untuk selalu jujur dalam setiap apa yang Ananda laksanakan ya, karena ada Allah yang maha mengetahui, maha melihat kita semua dalam setiap apa yang kita lakukan ya. Ingat, jujur bukan untuk orang tua Ananda, jujur bukan untuk Ustadz atau untuk siapapun, tapi untuk diri Ananda sendiri dan untuk Allah ya. Ingat, jujur dalam belajar dari rumahnya. Insya Allah kalau Ananda sudah jujur, ilmu yang Ananda dapatkan insya Allah berberkah ya, insya Allah lebih mudah dipahami. Nah, dan juga agar selalu berbakti kepada orang tua. Ingat, tidak boleh membangkang kepada orang tua. Nah, orang tua itu harus ditaati ya, selama apa yang diperintahkan oleh orang tua Ananda itu tidak bertentangan dengan hukum agama ya. Misalkan orang tua Ananda menyuruh mencuci piring, laksanakan ya. Menyuruh Ananda bersihkan rumah, laksanakan, karena itu perbuatannya baik ya. Ingat selalu. Semoga kita bisa segera berjumpa secara tatap muka ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, amin amin ya robbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan buku pendamping teks pelajaran, yaitu buku yang terbitan 3 serangkai. Nah, di situ Ananda silakan buka dari halaman 68 sampai halaman 70. Nah, jadi pelajarannya buku matematika halaman 68 sampai halaman 70. Dan sambil diperhatikan tayangan yang ditayangkan ya.
Nah, silakan sekarang Ananda saksikan tayangan mengenai pembelajaran pada halaman 68 sampai halaman 70. Silakan Ananda saksikan tayangan berikut dengan seksama. Lingkaran merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya adalah roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Namun, apakah lingkaran yang sebenarnya itu? Kemudian, bisakah kita menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan sebagainya. Sekarang, mari kita mengenal hal-hal yang berkaitan tersebut. Atau hal-hal tadi itu bisa kita sebut juga dengan nama unsur lingkaran. Yang pertama, kita akan mengenal jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari atau disebut juga R sepanjang segmen garis tersebut. Yang kedua, busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, sekarang coba perhatikan gambar lingkaran ini. Yang pertama, ada titik P yang merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian ada R yang merupakan panjang jari-jari lingkaran. Dan ada B yang merupakan panjang busur lingkaran. Jadi, itu tadi panjang jari-jari, kemudian panjang busur lingkaran. Sekarang unsur lingkaran berikutnya, yaitu tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Lalu diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dan selanjutnya apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Dan untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar lingkaran ini. Yang pertama, ada garis TB, yaitu garis panjang tali busur lingkaran. Kemudian ada garis D, yang merupakan panjang diameter lingkaran. Dan ada garis A, yang merupakan panjang apotema lingkaran. Jadi, itu tadi gambar tali busur, diameter, dan juga apotema. Sekarang, unsur lingkaran berikutnya adalah keliling. Keliling, atau disebut juga K, merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Dan kemudian ada luas lingkaran, yang merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar ini.
yaitu panjang K itu merupakan panjang keliling lingkaran. Dan daerah L ini adalah daerah luas lingkaran. Dan dua unsur lingkaran terakhir yaitu ada juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Dan tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan untuk gambarnya yaitu daerah J di sini adalah daerah luas juring lingkaran atau daerah juring lingkaran. Dan untuk daerah yang T, daerah tembereng lingkaran. Jadi, itu tadi semua adalah unsur-unsur lingkaran. Coba kita ulangi dari pertama ya. Yang pertama, jari-jari. Kemudian, busur. Ketiga, tali busur. Keempat, diameter. 5, apotema. 6, keliling. 7, juring. 8, tembereng. Dan 9, luas lingkaran. Sekarang kita coba mengerjakan contoh soal ya. Rian memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Kemudian pizza dipotong dan dimakan oleh Rian. Gambarnya seperti ini. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Dan yang ketiga, dapatkah kalian menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Sekarang, kita akan jawab ketiga pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Potongan pizza yang dimakan oleh Rian itu berbentuk juring. Mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Dan untuk menjawab soal ini, pertama, mari kita mengenal rumus diameter. Diameter itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau bisa kita tulis D sama dengan 2R. Atau bisa kita sebut juga dengan jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Atau kalau kita tulis dalam bentuk rumusnya, R sama dengan 1/2 dikali D. Jadi jika panjang diameter 30 cm, maka panjang jari-jarinya adalah 1/2 dikali 30. Dan 1/2 dikali 30 ini bisa sama-sama kita coret, kita bagi 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga 15 dikali 1 sama dengan 15. Jadi, panjang jari-jari pizzanya adalah 15 cm. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, dapatkah kalian menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Yang pertama, kita bisa sebutkan adalah diameter. Diameter pizza bisa kita gambarkan dengan gambar seperti ini. Kemudian jari-jari pizza. Lalu keliling pizza. Dan yang keempat, luas pizza. Jadi, dari contoh soal tadi,
kita belajar bahwa diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Atau rumusnya adalah D sama dengan 2 dikali R. Atau jari-jari itu sama dengan setengah diameter. Dalam bentuk rumusnya, R sama dengan 1/2 dikali D. Hafalkan kedua rumus ini ya. Karena nanti di video selanjutnya, kita akan memakai rumus ini untuk belajar tentang keliling dan juga luas lingkaran. Alhamdulillah tadi Ananda sudah menyaksikan tayangan mengenai pembelajaran materi lingkaran, pengenalan unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman Ananda, silahkan Ananda kerjakan soal yang ada pada halaman 70. Nah, tugasnya yang di bagian tugas individu, silahkan Ananda kerjakan soalnya, ditulis di buku tulis Ananda. Nah, nanti tugasnya difotokan, yang sudah selesai dipoto dikirim ke tautan yang dibagi. Nah, sedikit penjelasan untuk tugasnya pada nomor pertama. Nah, itu mencari pusat lingkaran. Sudah Ananda saksikan di tayangan, jadi tinggal dijawab. Misalkan pusat lingkarannya adalah A, ditulis huruf A. Apabila pusat lingkarannya adalah B, ditulis huruf B. Itu contoh aja. Nah, kalau misalkan yang jari-jari sama seperti tayangan, itu minimal ada 2 huruf jawabannya ya. Tidak bisa jawabannya misalkan E saja. Nah, jadi misalkan jawabannya adalah E sampai A. Nah, jadi tulisnya adalah EA, bukan EA, tapi EA ya. Itu menunjukkan Ananda dari garis E, dari titik E sampai titik A. Nah, itu contoh jawaban untuk soal nomor yang B. Tapi itu bukan jawabannya, sekadar contoh. Untuk selanjutnya silakan Anda kerjakan bagian tugas individu dari poin A sampai poin H. Ingat, ditulis di buku Ananda dan jawabannya nanti difotokan dan dikirim ke tautan. Silakan Anda mengerjakan, boleh kerjasama dengan orang tua Ananda atau teman Ananda ya. Boleh bertanya dengan teman, dan apabila teman tidak ingin membantu, tidak perlu dipaksa lah. Usahakan supaya Ananda paham, kerjakan sendiri ya. Sekian untuk hari ini, salah hilaf mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita ingat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.